Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainuddin Abdul Malik. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sendiri bermakna suatu sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba Allah, sebagaimana Islam menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Teman-teman sekalian, dalam hakikat pendidikan Islam ini kita mengenal beberapa istilah. Ada istilah at-ta'lim, ada istilah at-tarbiyah, ada istilah at-ta'dib. Istilah pertama kita mengenal istilah at-tarbiyah. Tarbiyah dan keguruan misalkan seperti itu. Atau at-tarbiyah wa tadbiril muallimin, fakultas tarbiyah dan keguruan. Makna dari at-tarbiyah itu sendiri mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Diambil dari kalimat roba, yarbi, robiyah, tarbiyah, di mana ada unsur kalimat rob di sana, mengandung filosofi yang amat sangat luar biasa, di mana melalui istilah ini kita bisa memaknai bahwa tarbiyah itu merupakan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Allah sebagai Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendidik, dan juga makhluknya termasuk manusia sebagai objek dari pendidikan itu sendiri. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam istilah at-tarbiyah setidaknya mengandung 4 unsur pendekatan. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa atau balik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah manusia menuju kesempurnaan manusia. Dan yang keempat, yaitu dengan melaksanakan pendidikan secara bertahap. Istilah kedua, kita mengenal istilah at-ta'lim, berasal dari kata allama yu'allimu ilman, yang berarti pengetahuan, memberitahu, atau kalimat-kalimat yang dimaknai semisalnya. Dari kalimat ini kita dapat melihat bahwa istilah at-ta'lim ini bermakna mengajarkan atau kegiatan-kegiatan semisalnya dalam unsur pendidikan Islam tentunya. Kalimat ini cenderung digunakan lebih universal dibandingkan istilah at-tarbiyah atau bahkan at-ta'dib. Istilah ketiga, kita mengenal istilah at-ta'dib. Ad-daba yu'addibu ta'diban. Secara etimologis, kalimat ta'dib ini dapat dimaknai dengan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia sebagai peserta didik tentunya tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Dari kalimat ini kita mengenal istilah-istilah serapan lain dalam bahasa Indonesia seperti beradab, bahkan hingga istilah peradaban, di mana manusia melalui pendidikan Islam tentu bisa membangun peradaban itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi akan menjelaskan lanjutan materi yang sedang kita bahas, yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Ada 3 dasar yang menjadi landasan pendidikan Islam. Yang pertama Al-Quran, tentu saja jelas. Yang kedua Sunnah. Yang ketiga ijtihad. Nah, yang pertama Al-Quran tidak diragukan lagi ya. Al-Quran sebagai dasar pertama, di dalamnya berisi firman-firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kebenarannya tidak diragukan lagi, terutama sebagai petunjuk bagi orang-orang muslim yang bertakwa. Al-Quran di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok prinsip, yaitu menyangkut akidah yang harus diyakini, menyangkut amalan-amalan yang harus dilaksanakan yang disebut dengan syariat. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak ditemukan dorongan-dorongan untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan, demi kemajuan umat manusia itu sendiri. Bahkan
Al-Quran yang pertama turun pun yaitu ayat mengenai pentingnya strategi dalam mencari ilmu, dalam mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara membaca alam ciptaan Allah. Karena sebagaimana kita tahu bunyi ayatnya juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Nah, objek bacaannya kan tidak disebutkan. Nah, itu menunjukkan bahwa keluasan kita untuk belajar mencari ilmu itu seluas-luasnya gitu, tidak dipatok dengan kita harus membaca apa. Selama positif ya kita wajib untuk mempelajari, bahkan hal-hal negatif pun wajib kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu hal negatif itu seperti ini, agar apabila ada sesuatu yang seperti ini kita tahu ini hukumnya tidak baik, ini hukumnya negatif, ini hukumnya dilarang oleh agama, dan kita bisa meninggalkan hal tersebut. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan Islam tentunya harus menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dalam merumuskan beberapa teori tentang pendidikan Islam. Nah, atau dengan kata lain ya, pendidikan Islam harus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, atau apabila dibalik ya, pendidikan Islam harus sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Pendidikan yang kita anut sekarang harus berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran. Nah, oke, yang kedua, dasar yang menjadi pendidikan agama Islam yaitu hadis. Di dalam hadis atau as-sunnah juga berisi ajaran tentang akidah atau akhlak seperti dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah pendidikan tentunya. Nah, ada beberapa peranan hadis di dalam sumber ajaran agama, terutama pendidikan ya kalau kita sedang bicarakan sekarang. Yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya mengenai sholat. Di dalam Al-Quran kan hanya ditentukan tentang perintah sholatnya saja gitu. Warka'u maroki'in. Nah, tidak dijelaskan sholatnya itu yang seperti apa. Nah, maka dijelaskanlah oleh as-sunnah. Ada sunnah yang menjelaskan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, tidak hanya sholat, seperti puasa pun ya, di dalam Al-Quran itu hanya diwajibkan, hanya diperintahkannya saja gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan ketentuan-ketentuannya, pahala dan sebagainya itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Nah, diperinci mengenai puasa tersebut di dalam as-sunnah. Ya, itu yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Atau dengan kata lain mungkin menegaskan kembali bisa apa yang menjadi sebuah ketentuan di dalam Al-Quran dijelaskan lebih lanjut, dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian menjadi sunnah, menjadi tuntunan bagi kita semua. Yang kedua, sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Sama ya, seperti yang tadi dijelaskan contohnya. Jadi, tatkala Al-Quran hanya menjelaskan tentang sesuatu dari sudut pandang global saja, nah akan diperjelas lebih lanjut di dalam as-sunnah, di dalam al-hadis. Seperti rukunya yang bagaimana di dalam sholat, sujudnya yang bagaimana, tasyahud awal akhirnya bagaimana. Nah, itu dijelaskan di dalam as-sunnah, di dalam al-hadis. Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan tentang perintahnya saja secara global. Nah, seperti itu. Kedua, sebagai penjelas isi Al-Quran. Itu sebagai penjelas isi Al-Quran. Tidak hanya sholat saja ya. Di dalam haji pun sama gitu ya. Hanya ada perintah haji saja gitu di dalam Al-Quran teh. Tapi secara rincinya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka ada hadis yang mengatakan, yang artinya ambillah manasik hajimu dan manasik hajiku. Maksudnya ikutilah tata cara yang dilakukan Nabi sewaktu haji untuk referensi kalian dalam melaksanakan haji. Nah, gitu. Atau dalam penjelasan lain ada iktasili wastasfiri bisaubin wahrimi. Nah, mandilah dan bercawatlah dengan kain, lalu kalian berihramlah. Nah, ini juga sama menjelaskan tentang
referensi apabila kalian ingin melaksanakan, bukan kalian ingin ya, tatkala kalian melaksanakan ibadah haji, nah ikutilah cara-cara berhajiku. Nah, mungkin seperti itu. Nah, al-hadis juga adalah sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam, yang sekaligus menjadi penafsir bagi bagian yang kontemporer terhadap Quran. Sunnah, terutama ucapan Nabi, membahas berbagai hal mulai dari metafisika, kosmologi, eksatologi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam hadis itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang merupakan pembahasan lanjut dari Al-Quran gitu, dari keterangan-keterangan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Itu yang kedua, al-hadis. Nah, yang ketiga itu ada dasar-dasar pendidikan Islam menurut ijtihad. Nah, sebelumnya ijtihad itu sendiri adalah berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ahli syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum dalam hal-hal yang belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dalam ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi ijtihad di sini berfungsi sebagai lanjutan daripada As-Sunnah. Jadi tatkala ada hukum yang tidak digambarkan secara gamblang oleh Al-Quran atau Al-Hadis, nah dipecahkannya oleh ijtihad. Namun tetap ijtihad juga berpegang teguh atau landasan dari ijtihad adalah Al-Quran dan Hadis, karena tentu harus selaras juga. Cuman ada emang poin-poin di dalam kehidupan yang kekinian, yang baru, yang emang tidak tergambarkan secara jelas hukumnya oleh As-Sunnah dan Al-Quran, dipecahkanlah oleh ijtihad. Seperti banyak sekarang kan adanya fikih-fikih kontemporer seperti hukum WC, hukum kencing berdiri di WC umum. Nah, gitu kan. Nah, itu dibahas di dalam ijtihad, di dalam fikih kontemporer. Ada yang namanya maslahah mursalah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ijtihad. Nah, tatkala kita berbicara sekarangnya di bidang pendidikan, ijtihad di bidang pendidikan ternyata dipandang semakin perlu, semakin penting, karena ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah bersifat pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya saja. Biar ternyata ada yang agak terperinci, maka rincian itu hanya sekedar contoh, bukan berarti hal mutlak dari pembahasan tersebut. Nah, jadi ijtihad dirasa perlu dalam pendidikan karena materi-materi tentang pendidikan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya bersifat global gitu. Adapun apabila ada hal yang dirasa terperinci, nah itu bukan berarti hal yang harus kita ambil memang seperti itu, tapi itu hanyalah contoh saja. Contoh daripada prinsip-prinsip pendidikan yang dibahas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, melalui ijtihad dituntut perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula. Sebaliknya, ajaran Islam sendiri telah berperan mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan yang muslim. Nah, jadi dalam rangka melandingkan label Islam yang tidak lekang oleh zaman itu, nah salah satu yang harus berperan di dalam hal tersebut adalah ijtihad, karena emang ijtihadlah yang dirasa fleksibel gitu ya, yang dirasa sesuai dengan zaman, yang dirasa kekinian. Islam kekinian itu banyak dibahas hukum-hukumnya di dalam ijtihad. Salah satunya mungkin ada yang dinamakan fikih kontemporer dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Yudi Irfan MAG serta teman-teman PAI 6A yang saya banggakan. Saya Aulia Mira Reski dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang fungsi pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi pendidikan Islam secara mikro sudah jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam, atau dengan istilah yang sering digunakan yaitu menuju kepribadian muslim yang lebih baik.
Kemudian lebih lanjut secara makro, fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Halim, fungsi pendidikan dilihat secara operasional ada dua, yaitu yang pertama, alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sosial, serta ide-ide masyarakat nasional. Kemudian fungsi yang kedua yaitu alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang ada. Nah, jika pendidikan umum itu fungsinya untuk mencapai kehidupan duniawi yang sejahtera, baik dalam dimensi bernegara maupun bermasyarakat, maka pendidikan Islam bercita-cita lebih jauh dari itu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup setelah mati. Jadi nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh pendidikan Islam adalah berdimensi untuk melampaui wawasan hidup duniawi, sampai dengan meletakkan cita-cita mengandung dimensi nilai duniawi sebagai sarananya. Jadi intinya fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu untuk membentuk kemampuan dan bakat manusia agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang penuh rahmat dan berkat Allah di seluruh penjuru alam ini. Hal ini berarti bahwa potensi rahmat dan berkat Allah tersebut tidak akan terwujud nyata bila mana tidak diaktualisasikan melalui ikhtiar yang bersifat kependidikan secara terarah dan tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.